pantas ditiru oleh para pemimpin Israel. Hitoshi Imamura buat penjara untuk dirinya sendiri karena ia merasa hukuman yang ia dapatkan terlalu ringan. Orang yang memimpin invasi ke Indonesia ini datang menggunakan kapal angkutnya yang tenggelam karena terkena torpedo dalam pertempuran Selat Sunda. Tapi ia selamat setelah diselamatkan oleh kapal lainnya dan berhasil sampai pantai Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Pertempuran demi pertempuran terjadi sampai akhirnya pecah pada 16 Desember 1941 di Kalimantan sampai bulan Maret 1942, yang dimana Jepang mengalahkan pasukan gabungan Belanda dan Inggris. Imamura yang berada di Pulau Jawa berhasil mengalahkan Belanda, dan secara resmi Indonesia dikuasai Jepang setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Kemudian Imamura ditunjuk sebagai gubernur Pulau Jawa. Selama ia memimpin, rakyat Jawa sangat senang sekali karena Imamura berlaku lebih manusiawi pada rakyat di sana, di mana ia mengizinkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, memperbolehkan menyanyikan Indonesia Raya, dan mencegah pasukannya bertindak kasar pada rakyat Jawa. Hal itu bertentangan sekali dengan markas pusat. Seharusnya dia melakukan rakyat Indonesia layaknya rakyat terjajah, yang membuat ia diusir ke Papua Nugini pada November 1942. Tahun 1945 pun Jepang mengalami kekalahan dan Imamura menyerahkan diri pada pasukan sekutu Australia. Singkat cerita, kemudian dia diadili tahun 1947 karena ia bertanggung jawab dalam kejahatan perang Jepang dan anak buahnya, yang membuat ia divonis hukuman 10 tahun penjara. Setelah ia keluar dari penjara, hukuman yang dia dapat rasanya belum cukup membayar tindakan yang telah Jepang lakukan, sehingga dia membangun penjara di Tokyo di rumahnya sendiri dan terus berada di sana sampai ia meninggal pada 4 Oktober 1968. Harusnya bisa jadi contoh nih buat penjahat-penjahat perang di Israel. Sudan sekarang dalam keadaan memprihatinkan. 14 juta orang menjadi pengungsi. Saudara kita di sana perlu bantuan kita semua.